Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 8. Jumpa lagi dengan Bu Eko dalam pembelajaran IPS. Kali ini kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Organisasi ASEAN diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Untuk itu, kita tengok terlebih dahulu kawasan Asia Tenggara, benua terluas di dunia. Posisi Asia Tenggara terletak pada benua Asia sebelah tenggara. Kita lihat arah mata angin. Ini sebelah tenggara di sini. Jadi Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara terletak di benua Asia sebelah tenggara. Untuk mempermudah pemahaman kalian dalam belajar tentang kawasan Asia Tenggara, ayo kita simak bareng penjelasan berikut. Ini adalah peta Asia Tenggara. Secara geografis, Asia Tenggara terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua, letak astronomis. Secara astronomis, Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan pembagian iklim matahari, wilayah 23,5 derajat lintang utara dan sampai selatan memiliki iklim tropis. Karena Asia Tenggara berposisi pada sekian lintang dan sekian lintang, maka mayoritas wilayah Asia Tenggara beriklim tropis. 23,5 derajat ke atas sampai 40 derajat lintang utara dan selatan beriklim subtropis. Ada wilayah di Asia Tenggara yang memiliki iklim subtropis, yaitu negara Myanmar bagian utara. Dari sini ke sini, wilayah Asia Tenggara beriklim tropis 23 derajat ke atas sampai 28 derajat lintang utara. Myanmar utara beriklim subtropis. Yang ketiga, letak geologis. Kita tahu letak geologis suatu negara adalah letak suatu wilayah berdasar jenis batuan pembentuk bumi. Secara geologis, Asia Tenggara dilalui dua jalur pegunungan muda dunia. Yang pertama, jalur sirkum-Mediteran, berasal dari Laut Tengah atau Laut Mediteran, masuk Asia Tenggara melalui Myanmar, Thailand, Malaysia, sampai ke Indonesia lewat Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Timur, berakhir di Laut Banda. Sirkum yang kedua, Sirkum Pasifik, berasal dari Samudra Pasifik, memasuki Filipina, Maluku, dan berakhir di Irian Jaya. Negara-negara di Asia Tenggara ada 11 negara. Ada 11 negara, tetapi ada satu negara baru yang baru terbentuk sehingga belum ikut menjadi anggota ASEAN. Kita lihat negara-negara di Asia Tenggara. Negara Indonesia berbentuk kepulauan. Negara Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan: Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura di sini, negara kota, negara maju, negara macan Asia julukannya. Malaysia ada dua, Malaysia Barat dan Malaysia Timur, dan yang baru masuk terbentuk negara baru yaitu Timor Leste. Ada negara Asia Tenggara yang terletak di daratan Asia atau di semenanjung Indo-Cina. Ini disebut semenanjung karena semenanjung kita tahu adalah daratan yang memanjang di pinggiran benua. Ini disebut semenanjung Indo-Cina karena letaknya di antara India, di sini kalau dilanjutkan India,
India dan Cina. Ini semenanjung Indo-Cina. Negara-negara Asia Tenggara yang berupa daratan terletak di semenanjung Indo-Cina adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam. Batas-batas wilayah Asia Tenggara. Untuk mempermudah batas-batas Asia Tenggara, terlebih dahulu kalian harus hafal arah mata angin. Dalam sebuah peta, atas menunjukkan arah utara, bawah menunjukkan arah selatan, kanan menunjukkan timur, dan kiri menunjukkan barat. Batas-batas Asia Tenggara sebelah utara berbatasan dengan Cina atau RRC, Laut Cina Timur, Samudra Pasifik. Batas sebelah timur, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Batas sebelah selatan, Laut Arafura, Australia, Laut Timor, dan Samudra Hindia. Batas sebelah barat, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Samudra Hindia. Nah, kita lihat tayangan berikut untuk memperjelas. Selanjutnya, klasifikasi negara Asia Tenggara berdasar bentuk geografisnya. 1. Berbentuk kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya, Kamboja dan Singapura. 2. Berbentuk fragmented, yaitu berbentuk kepulauan, seperti negara Indonesia dan Filipina. 3. Elongated, dari kata long, artinya panjang, berbentuk memanjang, yaitu Vietnam dan Laos. Yang keempat, protruded, artinya berbentuk lebih kompleks, yaitu negara Thailand dan Myanmar. Di antara negara-negara Asia Tenggara, Laos adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak mempunyai wilayah laut, jadi tidak memiliki pantai. Dan Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan terluas di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Kita lihat bentang alam Asia Tenggara. Bentang alam yang umum tampak pada kawasan Asia Tenggara adalah pegunungan, perbukitan, dataran tinggi atau plato, dan dataran rendah. Sedangkan bentang alam perairan berupa laut, selat, danau, sungai. Asia Tenggara memiliki tanah genting, yaitu bernama Tanah Genting Kera di negara Thailand. Tanah genting adalah daratan sempit memanjang yang diapit oleh dua buah perairan. Tanah Genting Kera diapit oleh Laut Andaman dan Laut Cina Selatan. Negara-negara di Asia Tenggara tergabung dalam organisasi ASEAN, yaitu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Kehidupan di Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya dikenal dalam potensi alamnya, melainkan juga kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, yaitu sekitar 80%. Malaysia memiliki kota yang bernama Johnston, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. 3 masyarakat utama yang mendiami wilayah Malaysia yaitu Melayu, Tiongkok, dan India. Thailand dijuluki negeri gajah putih dan lumbung padi ASEAN. Thailand menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama menjadi Siam, dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Sebagian besar penduduk Thailand menganut agama Buddha. Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Tiongkok, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Tiongkok Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlin. Kebudayaan Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Budaya Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tiongkok, dan Spanyol. Bahasa Filipina merupakan bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Po dan Opo merupakan sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping juga banyak ditemui di Vietnam. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Penduduk Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha. Olahraga tradisional di Laos yaitu Katau. Permainan ini seperti olahraga sepak takraw. Permainan Katau menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola yang terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pimay, yaitu semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relis tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Kita ketemu pada materi selanjutnya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.